بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali para ikhwan sekalian, pemirsa Masjid TV, channel kesayangan kita, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Senang sekali bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, kita masih akan mengkaji fikih dan akan meneruskan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mencuci kedua tangan sebelum atau saat akan mulai wudhu, kemudian berkumur-kumur, dan istinthar atau istinsyak. Kali ini insya Allah kita akan membahas ghuslul wajh atau mencuci wajah. Para ikhwan dan akhwat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini menjadi dasar utama kewajiban berwudu untuk yang berhadas dan akan menunaikan sholat. Selain itu, ayat ini juga menjadi dasar pijakan anggota-anggota wudu mana saja yang wajib dialiri air wudhu, baik dicuci ataupun dibasuh. Kemudian dikuatkan oleh banyak hadis-hadis seperti hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang beliau berwudhu, kemudian di akhir aktivitas wudhunya beliau mengatakan, seperti inilah sifat wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis dari Abdullah bin Zaid yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Zaid da'a bima'in, yakni mengambil air, kemudian fa'afragha ala yadayhi, kemudian mencuci kedua tangannya sebelum wudhu, kemudian famadmadha wastanthara, kemudian berkumur-kumur, dan istinthar dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya dengan satu kaf. Kemarin kita bahas satu kaf, satu telapak tangan ini kita tuangkan air wudhu, kemudian kita masukkan ke dalam mulut untuk kumur-kumur, dan sisanya kita masukkan ke dalam hidung untuk istinthar atau kemudian istinsyak dan mengeluarkannya. Kemudian diulangi sampai 3 kali. Meskipun ada juga yang berpandangan bahwa satu kaf seperti ini untuk satu berkumur-kumur, dan mengambil satu kaf lagi untuk istinthar dan istinsyak. Nah, dan seterusnya demikian. Itu tadi sifat-sifat wudhu yang menguatkan, di antaranya menguatkan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6. Hanya kan kemudian terjadi perselisihan di antara para ulama. Yang menjadi tambahan dalam hadis itu, apakah itu hukumnya wajib atau sunnah. Nah, kali ini kita sudah selesai pada tambahan-tambahan di luar apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kan tambahan itu mulai dari mencuci kedua tangan itu kan tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian berkumur-kumur dan istinthar itu juga tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Sekarang yang jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, saat kita akan berwudu, idza qumtum ilas sholati, apabila kalian hendak menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Nah, dari lafadz ini jelaslah bahwasanya mencuci wajah itu hukumnya wajib saat kita berwudu. Nah, para ulama
tidak ada yang berselisih dalam hal ini. Mereka semuanya sepakat bahwasanya mencuci wajah itu hukumnya wajib. Jadi mencuci wajah tadi ayatnya surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan kata falsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Ini menjadi dasar bahwasanya mencuci wajah itu hukumnya wajib karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata perintah. Nah, perintah itu dalam kaidah ushul fikih al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Jadi apa yang diperintahkan hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan cucilah wajah kalian. Maka mencuci wajah saat berwudu itu hukumnya wajib. Itu dalil yang pertama. Ya, dalil yang kedua dari sunnah, ya, dari hadis. Misalkan tadi hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau dalam hadis itu mempraktekkan cara wudhu Rasulullah SAW. Saat beliau ditanya, ya wahai Abdullah bin Zaid, kaifa ya tawaddau an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana au kaifa yakun wudhu'in nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengambil air, kemudian mencuci kedua tangannya 2 kali, kemudian berkumur-kumur, kemudian istanthara, kemudian fa ghasala wajhahu. Yang berikutnya di sini dari hadis Abdullah bin Zaid, hadis yang sangat populer dalam bab wudu, ya. Setelah beliau menyebutkan, ya, awal mulai dari mengambil air, kemudian fa ghasala wajhahu, kemudian mencuci wajahnya. Nah, apa yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Zaid ini merupakan sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah Rasulullah SAW yang meninggalkan mencuci wajah, ya, karena memang mencuci wajah ini hukumnya wajib. Ya, kemudian dalil yang ketiga ijma. Apa itu ijma? Yaitu kesepakatan para ulama. Ya, di antaranya menyebutkan ijma ini Ibnu Rushd, ya, kemudian juga Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma, Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, juga Ibnu Qudamah ini dari kalangan Hanabilah, ya, dalam kitabnya Al-Mughni, ya, beliau juga menyebutkan adanya kesepakatan para ulama bahwasanya mencuci wajah itu hukumnya wajib. Nah, sekarang para ikhwan sekalian, apa definisi wajah? Jadi ini yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan pandangan para ulama, mana di antara bagian wajah itu yang wajib dicuci dan mana yang tidak, yang bagian dari wajah itu yang bukan merupakan bagian dari wajah. Ya, seperti misalkan hukum mencuci ini bagian antara telinga dan pipi, yaitu jambang, ya, mencuci jambang. Apakah itu wajib atau tidak? Apakah itu menjadi bagian dari wajah atau bukan? Nah, para ulama berbeda pendapat. Dari kalangan Abu Hanifah, kemudian Imam Asy-Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari wajah sehingga wajib dicuci. Ada yang mengatakan bahwasanya dari Malik, ya, Imam Malik mengatakan ini bukan bagian dari wajah dan tidak wajib dicuci dalam saat mencuci wajah. Nah, itu jambang, ya. Perbedaan, Pak. Jadi perbedaannya terletak pada definisi wajah dan tidak ada nas baik itu Al-Qur'an ataupun hadis yang secara detail menyebutkan tentang hal ini, ya, bagian ini apakah dicuci atau tidak. Sehingga perbedaan yang terjadi di antara mereka adalah perbedaan dalam mendefinisikan wajah. Secara umum yang disepakati oleh mereka tentang definisi wajah yang wajib dicuci itu kalau panjangnya, ya, atas bawahnya antara ini tempat terakhir tumbuhnya rambut tentu untuk mereka yang kondisinya ada rambutnya, ya. Bagaimana kalau tidak ada rambutnya seperti, ya, botak seperti Deddy Corbuzier misalkan, maka ikut keumuman saja, ya, ikut keumuman. Kemudian sampai bagian bawahnya yaitu dagu, ya, dagu, ujung terakhir dagu, ya, tepat di bawah seperti ini. Nah, ini ujung terakhir dagu. Nah, ini atas dan bawah. Kemudian bagian kanan dan kirinya ini ada yang terjadi perbedaan pandangan ulama. Tadi
apakah jambang itu masuk bagian dari wajah atau tidak. Tapi yang jelas ya, yang bagian yang menghubungkan antara telinga dengan pipi ini adalah bagian terakhir dari wajah, ya, bagian terakhir dari wajah antara kanan dan kiri. Nah, inilah yang wajib dicuci ya, dan ini definisi wajah. Sekarang ada khusus untuk laki-laki ya, khusus untuk laki-laki. Apa hukumnya mencuci kyah atau jenggot? Apakah jenggot ini bagian dari wajah atau bukan? Nah, para ulama sepakat bahwasanya jenggot ini menjadi bagian dari wajah. Kalau yang jenggotnya tipis, berarti dia harus mencuci sampai ya bagian dalam. Tapi kalau yang jenggotnya tebal dia tidak perlu mencuci sampai bagian dalam. Dalilnya apa? Bahwa dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan bahwasanya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan tawaddo'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan, ya, sekali-sekali. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ini ya juga menjadi dasar bahwasanya berapa kali kita mencuci wajah itu, apakah cukup sekali, apa harus 3 kali, ya. Yang kalau kita lihat dari pernyataan Ibnu Abbas ini, sekali saja sudah cukup, dan itu bagian wajibnya sekali. Adapun lebih dari itu 2 atau 3 kali itu bagian sunnahnya. Tapi yang wajib jelas sekali. Dan Ibnu Abbas melihat Rasulullah SAW berwudu mencuci wajahnya sekali. Bayangkan air yang dituangkan ke dalam kaf, ya, telapak tangan ini kemudian digunakan untuk mencuci ya seluruh bagian dari wajah. Nah, tentu apabila jenggotnya tipis, ya, memungkinkan untuk bisa membasahi ya semua rambut yang ada dalam jenggot ini ya. Tapi bagaimana seseorang ya yang keadaan jenggotnya terlalu lebat? Maka para ulama sepakat bahwasanya cukup mencuci bagian muka saja, tidak sampai bagian dalam-dalam dari jenggot itu. Nah, ini kalau kita melihat Rasulullah SAW wudunya sekali, ya, air yang diletakkan di dalam kaf itu cukup untuk itu. Tapi kalau harus menyela-nyela sampai dalam sehingga memastikan semua rambut itu basah, tentu tidak mungkin satu kaf itu cukup untuk mencuci wajah. Harus 2 atau 3 kali baru. Nah, para ikhwan sekalian, ada juga perbedaan para ulama terkait mereka yang jenggotnya bukan hanya lebat tapi juga panjang sampai misalkan melebihi dada, misalkan ya, sampai bagian dada jenggotnya. Nah, apakah jenggot panjang seperti itu menjadi bagian wajah yang wajib dicuci? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya mencuci jenggot hingga bagian paling bawah, ya, semua bagian jenggot itu hukumnya wajib. Dan ini mazhab diantaranya yang berpandangan demikian yaitu Malikiyah, ya, mazhab Malikiyah, kemudian Syafi'iyah, dan ya Malikiyah dan Syafi'iyah. Tapi kemudian ada juga ya misalkan Imam Abu Hanifah, ya, yang mengatakan bahwasanya mencuci wajah itu tidak harus sampai, untuk mereka yang berjenggot panjang, tidak harus sampai pada jenggot panjangnya itu harus terkena. Cukup bagian yang sejajar dengan wajah saja. Adapun yang melebihi ukuran dari wajah jenggot itu, maka tidak perlu dicuci. Perbedaannya hanya pada definisi tentang apakah jenggot itu menjadi bagian dari wajah atau apakah jenggot yang terlalu panjang itu tidak menjadi bagian dari wajah karena keluar dari ukuran batasan wajah hingga mencapai dada. Nah, inilah perbedaan pandangan para ulama terkait batasan wajah. Kesimpulannya secara umum bahwasanya mencuci wajah itu hukumnya wajib, kemudian bagian dari wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut ya sampai ujung dagu, kemudian bagian kanan dan kirinya baris atau garis yang memisahkan antara pipi dengan telinga. Kemudian mereka berbeda pandangan apakah jambang ini termasuk bagian dari wajah atau bukan, ya, karena kan jambang kan dia masuk ke rambut, ya, rambut, maksudnya
rambut kepala ya, rambut kepala. Kemudian kepala ini bukan wajah ya, kepala ini bukan wajah karena jambang ini adalah rambut yang tumbuh ya menyambung dengan rambut kepala. Mereka mengatakan jambang tidak, tapi ada juga yang mengatakan jambang bagian dari wajah, karena kalau definisi wajah itu kan juga mereka mengatakan matah sulubihi al muwajah, sesuatu yang kalau kita berhadapan dengan orang itu bagian dari mukanya itu terlihat, dan jambang itu sesuatu yang terlihat ya, terlihat oleh, nah itu jambang itu bagian dari wajah. Nah ini perbedaan. Kemudian juga masalah lihya, apabila lihyanya panjang atau jenggotnya panjang, apakah itu bagian dari wajah atau, jadi perbedaannya hanya pada cara mereka mendefinisikan wajah dan cara mereka melihat mendefinisikan jenggot, apakah bagian dari wajah atau bukan. Adapun nas-nas yang berbicara soal itu ya secara detail tentang itu tidak ada. Saya kira pembahasan kita tentang mencuci wajah ini sampai di sini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang mencuci kedua tangan ya, hingga sampai siku, hingga sampai. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa alafu minkum. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para ikhwan dan akhwat sekalian, dan perbedaan pandangan di kalangan para ulama itu sebagai sesuatu yang lumrah. Bahkan bukan hanya para ulama ya, para sahabat pun mereka berbeda pandangan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat bijak dalam menyikapi perbedaan di antara para sahabat ya dalam persoalan-persoalan hukum. Kita yang hidup di generasi sekarang, di mana kita mendapati begitu banyak saudara-saudara kita yang mereka berbeda madhab dengan kita, selama mereka berangkat dari dalil-dalil yang sahih, kemudian berangkat dari pandangan-pandangan yang ulama yang muktabar, yang dianggap, maka tentu kita harus bersikap menghormati pandangan tersebut. Seperti itu pula mereka juga harus menghormati pandangan kita dalam perbedaan-perbedaan fikih, dan itu suatu yang lumrah. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.